Main cepat maksudnya apa ya? Gimana ya itu buka celot dah selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku ZR Maulana. Oke, di video kali ini aku mau buat konten. Jadi konten ini nih khusus ya teman-teman. Nah, aku bawa seorang waria. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama dia. Gimana kesehariannya, apa aja yang dia kerjakan. Kita ngobrol dulu. Oke kak? Sebelumnya, nama kakak siapa ya kak? Namaku Alin. Alin. Itu Alin kalau ya sekarang namanya Alin. sekarang. Kalau ini siang sama malam itu beda kayak? Kalau siang sama malam ya sama. Sama. Siang yang beda itu nama sekarang sama nama dulu. Oh, siapa tahu kan siang Bambang gitu kan. Atau siang Bayu itu yang merah. Nah, jadi kak, aku di sini boleh kayak mau nanya kayak? Nah, ini kak aku mau nanya. Kenapa sih kak sampai kakak ini kayak gini gitu nah? Enggak memilih jalan lain atau mungkin kerja lain gitu kak? Ini sebenarnya lebih ke jati diri sih. Jati diri. Iya. Yang saya rasain ya saya kayak gini gitu. Ya seperti ini gitu. Jadi masih dalam sedikit batasan tapi pengen bebas juga, jadi kayak gini. Batasan bebas itu maksudnya gimana? Maksudnya masih dalam apa ya, kan banyak yang waria itu banyak yang memilih mengubah seluruh tubuhnya. Kalau aku sih nggak milih itu sih. Masih takut, masih ada yang takutnya. Oh, ada yang dimodif gitu ya? Iya, ada yang dipermak, dirubah sedemikian ini rupa. masih ori ya? Masih ori, 75% mungkin. 75%? Gimana itu? Ya, 75% masih cowok gitu. Masih laki ya? Kan ada yang kalau transgender udah benar-benar mungkin 100% udah sampai yang dioperasi alat vitalnya, implan itu udah menurutku yang udah total banget berubah gitu. Itu pilihan mereka kan. Banyak juga sih biayanya kak. Biayanya iya. Suntik ya? Pilihan mereka. Suntik kok cuma suntik masih biasa. Implan tuh betul yang silikon yang padat dimasukin ke dalam tuh. Beda sama yang suntik. Tuh dengerin. Siapa tahu tuh Bayu mau. Kan bisa di daerah lain, nggak perlu di dada aja. Jadi kak, selama kakak di dunia malam ini, kenapa sih cowok tuh kan cowok kayak? Cowok itu milihnya tuh ke waria, nggak cari cewek yang asli gitu? Karena cowok itu punya fantasi seks yang nggak ada batasnya total. Nggak ada batasnya. Semua hal yang baru tuh pasti pengen dicoba. Jadi waria ini ya termasuk yang paling dicari lah, yang paling banyak warna-warninya dalam hal-hal kayak gitu. Jadi peminatnya banyak banget. Iya, peminatnya banyak banget. Lebih apa ya? Dari semua kalangan, semua umur, semua gen, semua ya semuanya pasti ada mau. Jadi ngeri ya? Ya faktanya seperti itu. Ya aku belum pernah sih kak. Jadi itu yang sering make itu om atau mungkin mahasiswa kayak Bayu contoh. Semuanya. Ya semuanya. Mahasiswa juga ada. Mahasiswa ada, anak-anak sekolah ada. Hah? Yang tua bangka pun ada juga. Namanya kan itu seperti tadi saya bilang, laki-laki itu kebutuhan dan fantasi seksnya itu nggak ada batasnya. Selama ada yang baru selalu pengen dicobain. Selama ada yang ini, selama umur mereka masih belum ini, masih bisa, masih produktif lah. Selama kakaknya ini kerja apa namanya sih kak kerjanya? Kerja apa ya? Kerja malam. Aku lebih bilang ya mungkin bisa bilang kerja malam karena aktivitasnya malam. Iya, kalau kerja siang tidur. Siang tidur. Kelelawar dong. Iya, kelelawar. Kebalikan dunia. Pernah nggak kayak kan kakak ini tinggal di pemukiman banyak tuh. Kayak diledekin orang gitu, diomongin segala macam tetangga gitu kan. Nah, kalau seperti itu sih kembali ke orangnya lagi. Apakah dia bisa membawa diri? Apakah dia bisa menghindari hal kayak gitu. Kalau misalnya orangnya sopan, pakai pakaian sopan kan nggak mungkin dolok-olok ini gitu. Jadi kembali ke pribadi masing-masing aja sih sebenarnya. Dia kembali ke diri masing-masing ke warianya lagi aja. Kalau dia memang mancing untuk diolok ya memang warianya aja yang ini ibaratnya apa ya, yang ya gitu loh kan mucil kata orang nih kan. Kalau misalnya aku nih berteman sama
banci sama waria gitu, lama-lama tuh bakal ngondek juga gitu, bener apa enggak? Nggak cuma berteman dengan seperti kita. Lingkungan itu kan adalah faktor pembentuk pribadi seseorang. Bisa jadi misalnya kamu berteman dekat sama saya gitu kan, Iya. dalam jangka waktu dan kurun waktu yang lumayan lama, lumayan sering, mungkin nggak secara langsung, tapi dari kebiasaan, dari bahasa pasti berubah. Bahasa dikit-dikit bakal ngondek-ngondek Iya, gitu. Tapi aku pernah juga nih Kak, kan temanku juga banyak nih, aku dulu rambutnya segini nih. Segini rambutku dulu, Sepanjang ini. segini. Kok bisa panjang banget? Iya, ntar ada fotonya. Segini. Ya, gara-gara tuh sering ngumpul sama waria dulu kan, sering pergi ke salon gitu kan. Tapi enggak juga, tapi tetap laki. Maksudnya kamu sering kesalahan ngapain? Main aja. Oh, main aja. Main sama siapa? Main. Iya, bukan main itu enggak. Main aja. Gitu. Tapi kok salon? Iya, senang aja gitu kan, mereka tuh kan kalau ngobrol asik ya. Jadi berteman rame gitu kan. Gitu aja. Akhirnya rambut pun ikut sampai sini. Tapi kalau ngondek enggak. Gitu. Sebenarnya sih apa ya? Membentuk apa sih salah satu faktor yang membentuk kepribadian dan jati diri seseorang itu kan lingkungan dan apa sih orang-orang sekitarnya. Itu termasuk salah satu penyebab terjadinya apa sih waria ini gitu. Jadi kalau misalnya seorang anak kecil yang dari masa kecilnya itu dia dekat sama perempuan, mungkin kakak-kakaknya semuanya perempuan, itu semakin besar kemungkinan dia bisa belok. Yang belok kapan? Yang belok ya kepribadiannya dia yang seharusnya dia cowok kan jadi lebih feminim, itu iya. Malah justru yang sering kita dengar kan kasusnya misalnya seseorang jadi waria karena masa kecilnya kelam, misalnya pernah lecehkan sama omnya, mungkin akhirnya dijadiin. Itu kasus yang jarang saya dengar sih. Maksudnya kasus nyata yang teman saya pernah diginiin akhirnya jadi waria, itu nggak pernah sih. Jadi faktor lingkungan guys. Faktor lingkungan sama memang itu pertama. Nomor keberapa gitu. Faktor lain tuh ya dari tubuhnya orang juga kadang apa ya bahasanya, gen X kan. Kalau cowok sama cewek itu kan mirip, dua gen yang berbeda. X-nya gitu kayak. Kalau cewek itu kalau cowok tuh XY, cewek XX ya. Itu kalau itu kalau salah saya. Jadi itu udah biologi. Pernah lihat nggak cowok normal tapi kulitnya putih, ini ototnya kurang nimbul, terus tapi ada juga cowok yang ototnya lebih kelihatan banget, itu ya faktor yang membentuk itu gitu. Tapi sekarang Kak yang kekar itu kebanyakan yang ngondek ya. Yang ngondek. Ya itu maksudnya apa ya? Beda-beda lah. Jadi makanya kadang ada yang waria yang cantik banget, yang cewek banget, ada juga waria yang berotot gitu kan kadang ada. Ada juga cowok cakep, cowok tulen yang kayak cewek gitu. Kayak gitu ya, seperti itulah kalau dari kita melihat dari sisi apa sih biologis ya bahasanya ya, dari sisi anatomi tubuhnya gitu loh. Aku bingung bahasanya. tapi ngerti kan aku yang sampean. Tapi kalau dia berotot jadi waria terus mangkal, ngeri juga. Tapi itulah warna-warninya. Lama-lama kan kita smackdown juga. Tapi maksudnya apa ya, kita sekarang nggak ngebahas cuma masalah waria. Tapi ruang lingkup yang lebih besar yaitu LGBT. Oh, LGBT. Jadi nggak cuma waria, tapi ada lesbian, ada gay, ada transseksual, biseksual, yang dimana itu yang orang mengira itu adalah kaum minoritas, tapi ternyata kalau dilihat semuanya itu tersembunyi, ngerti gak? Oh iya. Tapi kan sekarang itu di Thailand katanya itu udah disahkan ya, dilegal. Iya, tiap negara kan punya apa ya kebiasaan, punya apa sih kayak literatur dan peraturan yang beda-beda gitu. Kayak kalau kita kan di sini kan yang negara dengan agama Islam terbanyak itu masih nggak boleh gitu, masih tabu. Tapi kakak tahu kan kalau emang itu nggak boleh tahu? Iya pasti tahu. Nah, kan di mana-mana pun sebenarnya nggak boleh, memang nggak boleh ya cowok. Cuma ada dua, cowok cewek. Tadi setelah tahu itu ada nggak pengen
pengen jadi laki-laki original gitu kan? Kalau dari saya pribadi sih misteri. Ya misteri, saya ngikutin alur aja gitu. Biasanya kan kalau ngikutin alur kan harus ada usahanya gitu. Saya nggak. Saya berusaha untuk maksudnya untuk apa ya? Berusaha untuk buat saya bahagia aja. Untuk kedepannya ngikutin alur aja. Tapi kan nggak mungkin kakak begini selamanya gitu, nggak mungkin kan? Setelah tua nggak mungkin dong begini selama. Pasti ada nggak pengen kayak yaudah ya suka sama perempuan rasa gitu. rasa pengennya itu belum ada sih, maksudnya belum apa ya, masih belum terpikirkan. Yang paling saya rasain sih untuk kedepannya, tahunya saya cuman jalani hidup seperti ini. Saya berusaha untuk bikin saya bahagia dan nggak membuat sedih orang-orang yang saya sayangi gitu. Tapi kan untuk sekarang nih ya, itu ada nggak rasa suka sama cewek itu ada? Itu nggak ada, itu ya justru saya jadi kayak gini karena nggak ada rasa itu gitu. Nggak ada sama sekali. Ya nggak ada. Kalau jujur ya, kalau sama laki ya karena sama laki ada, karena saya ngerasa saya ini cewek di tubuh seorang pria gitu. Oh gitu. Cewek apa deh? Seorang cewek yang berada di tubuh cowok. Oh jadi salah tubuh gitu ya? Gitu lebih tepatnya. Salah server kali ya. Tapi itu misteri ya kayak. Aduh, tapi pengen kayak hidup normal, jadi apa namanya laki-laki normal tuh pengen. Ya pastinya pengen. Oke kak, ini kayak yang apa namanya, yang orang banyak penasaran nih. Kan kebanyakan kan apa namanya ini ya? Apa ini? Ini nih. Tandon ini ya. Kan? Ini kalau ini saya ngomong belakangnya ini asli gak? Masih asli kan? Dulu pernah sih gitu, cuma terapi hormon aja, numbuh sedikit, cuman efek di badan saya nggak bagus jadi berhenti. Jadi kayak gimana kan itu? Hormon maksudnya dia bisa disuntik, bisa diminum berupa pil gitu. Jadi maksudnya bukan suntik di payudara, langsung dibesarkan bukan. Tapi hormon itu ya hormon perempuan dimasukin ke tubuh laki-laki yang menyebabkan laki-laki tumbuh payudara, bokong yang besar, kulit yang mulus gitu. Ini dasar bokong? Enggak juga. Enggak, maksudnya dulu terapi hormon aja. Terapi hormon. Cuman berhenti aja, cuma karena di badan enggak bagus. Tapi kalau yang gede-gede banget kayak kalau itu ada yang implan, ada yang suntik silikon cair, macam-macam. Kalau saya masih itu seperti saya bilang masih 75%. Zaman dulu juga ada ya, zaman Nabi dulu kayak udah ada kan? Sudah ada kan? Udah ada kan, dan di cerita itu juga ada bencana besar kayak itu gitu kan. Nah, kalau saya sih kalau ada yang kayak gini ya cukup mungkin kalaunya dikasih tahu dulu yang benernya kayak apa. Tapi kalau emang udah nggak bisa ya udah doakan aja gitu. Tapi kalau emang dimaki-maki, dihina-hina ya nggak merubah juga, tetap ya gitulah. Soalnya seseorang itu kan berubah bukan dari apa ya, merubah dirinya bukan dari orang lain, bukan dari apa, tapi dari dia sendiri sebenarnya. Kalau kayak seperti saya sih nggak mau yang benar-benar berubah jadi perempuan, karena masih mikirin keluarga, sama saya yakin masih bakal ada mungkin anugerah mungkin lah. Tapi keluarga gimana nih kak? Keluarga nerima sih, cuman asal jangan mereka ngingetin jangan apa ya, jangan sampai yang terlalu apa ya, terlalu berubah gitu. Oh. Maaf nih kak, ini nama aslinya apa nih? Nama asli saya. Kita tadi ngomong mulu nama asli nggak tahu. Privasi ya. Taunya Alin aja. Alin apa nih? Alin tuh nama pemberian dari ada bencong senior dulu di sini. Orang yang sekarang sudah move on di Bali, udah sukses di Bali. Bencong senior. Oh, jangan. Waria senior lah. Iya, waria senior. Kalau bencong gak enak bawa betot. Gendeng. Ini kak, aku penasaran banget nih. Supaya itu itu empuk nggak kak? Kayak kenyal gitu nggak? Kayak yang baru tumbuh gitu, kayak anak. Pegang yuk. Kayak yang baru, dia memang kalau misal kamu kan minum pil KB yang diminum cewek, itu kalau minum itu nanti itu tumbuh loh. Oh gitu. Lo serius? Itu membesar. Pil KB itu kan mengandung apa sih, kandungannya hormon estrogen gitu lah. Itu hormon cewek. Kalau diminum sama cowok, dampak efeknya kayak gitu. Betulan tumbuh besar.
membesar. Tapi proses. Nggak kayak silikon gitu yang langsung berserut. Itu lebih bagus sebenarnya kalau hormon, karena dia besarnya besarnya lebih kenyal, lebih kayak perempuan gitu. Karena dia terbentuk sendiri. Aduh, mantap. Aku baru tahu loh, baru tahu. Yang minum pil KB terus jadi gede, aku nggak tahu. Ya proses, maksudnya kan itu hormon, jadi harus proses tubuh yang membentuknya gitu. Sama seperti cewek kalau dikasih hormon cowok testosteron ya, dia tumbuh kumis. Ini ahli biologi kayak gini. itu kan ilmu umum kan, kita harus tahu. Kalau dikasih hormon cewek nanti dia tumbuh kumis, berotot kayak gitu. Makanya ada cowok yang berotot kan dia pakai hormon cowok. Cewek-cewek yang berotot, yang atlet tuh pakai hormon cowok gitu. Kalian tahu dong kayak gitu pasti. Nggak tahu, sumpah. Hah? Soalnya kita nggak pernah sampai ke sana belajarnya. Ini Kak, tapi beda sih kayak kelas banci, kelas waria sama kelas yang banci ecek-ecek yang di pinggir jalan tuh kayak beda lah ya. Itu gimana menurut Kak, yang banci di pinggir jalan yang genteng-genteng? Intinya kalau tapi semakin perkembangan zaman itu semakin pola berpikir orang semakin berbeda loh. Walaupun banci, tapi kalau dia ngelihat banci yang di pinggir jalan sama banci yang nongkrong di kafe pasti beda loh. Padahal ini sama banci. Iya, tapi beda kelas ya. Mungkin gitu. Beda tongkrongan lah ya. Iya. Ada mungkin ya. Beda server juga. Itu faktor dari keberuntungan orang juga, dari pembawaan orang juga. Oh, jadi apa ya? Kita sebagai manusia nggak boleh menilai orang tuh dari fisik, tampilan, dari apa yang terlihat gitu aja. Bisa jadi dia yang mangkal di pinggir jalan mungkin lebih baik daripada yang tampak seperti sosialita gitu. Ini kalau kakaknya ini banci apa nih? Kelasnya banci apa? Aku menengah aja deh. Menengah. Dia ada bawah, ini menengah, terus menengah ke atas. Menengah aja. Sesuai sosialita lagi. Bisa semuanya bisa. Aku kadang di jalan juga, kadang mangkal juga. Mangkal? Mangkal di mana Kak? Ini soalnya ada yang pengen tahu nih mangkal di mana. Yuk, nah ya, aku tanya yuk, mangkal di mana Kak? Mangkal ya. Jam berapa? Jamnya pas lewat tengah malam pastinya. Itu sekitar jam 12 ke atas lah ya. Soalnya temanku banyak nungguin. Kadang kalau kita mangkal tuh pasti anak-anak muda tuh seneng banget. Godain apa? Godain doang tapi. Godain doang. Tapi ya banyak juga yang ibaratnya mereka rame-rame datang Mbak, tapi nanti datang lagi sendirian. Berapa Mbak? Nawar dia? Iya, nawar nanya. Ini kalau saya nanya tarif boleh nggak? Tarifnya berapa nih? Tarif ya namanya harganya cewek-cewek KW ya, nggak terlalu mahal, nggak dibilang KW super lah. Itu tergantung dari apa ceweknya lagi. HDC-nya ya? Aku standar sih 300. Itu maksudnya buka harga segitu. Ntar nego gitu. Ntar pasti nego. Butuh harga cewek KW ya mahal lah segitu. Iya mahal. Itu harga dibuka segitu. Mentoknya seletong 5 pelong 50. 150 itu paling mentok sudah. Paling di bawah deh ya. Itu tempatnya di sini. Tempatnya di sini bisa. Tapi sama kalau tempat lain kayak penginapan gitu biar sendiri. Kalau misalnya dia udah stay di hotel, kalau dia memanggil kita ya kita datangin. Gitu. Kalau dia nemuin kita di itu bisa cari tempat yang sepi-sepi. Nembusnya aku sering keluar itu tapi nggak pernah ketemu ya. Di mananya? Dulu sih kita di dalam perumahan tuh. Astaga, ini kemarin Bayu nyariin terus. Itu senang banget Bayu ini. Kadang juga bisa mungkin main cepat di mobil, main cepat di tempat-tempat sepi gitu. Semak-semak gitu. Nah, tergantung kebutuhan aja. Semak-semak bisa? Iya, di mana aja bisa kan? Main cepat maksudnya apa ya? Gimana ya? Itu buka cepet dah selesai. Iya kan tergantung kebutuhan. Aku napas dulu. Main cepet. Aku udah bisa otak kemana-mana ini. 150 untuk
sekali doang. Maksudnya itu penawaran rendah. Tapi untuk sekali main. Iya, Sekali lah. Short time, one shot. One shot. Wow. Lanjut. Maksudnya short time, tapi kalau untuk tarif yang nggak dinego itu short time-nya bukan sistem sekali tembak, bukan sekali shot maksudnya, tapi durasi. Taruh di sini. Oh, durasi 1 jam. Durasi 1 jam. 150. Bukan, maksudnya kalau dia nggak nego 300 itu dapat durasi 1 jam. Free 1 jam gitu ya? Iya, pokoknya dapat servis 1 jam. 1 jam itu dia bebas mau, mungkin biasa kan untuk orang yang punya apa sih pelayanan full, dia minta masas dulu. Message. Pijat badan, pijat. Mau berbagai macam sama sutra, gaya ular, gaya apa, gaya gini nih. Jungkir balik. Tapi maksudnya untuk kita jasanya nggak mesti untuk apa ya, untuk BO aja sih. Ada juga. Itu ada peralatan salon juga. Benjol tuh apa sih skillnya? Paling nyalon. Nggak mungkin nguli kan? Bisa, cuman bisa nguli. Bukan maksudnya nyalon itu. Ya, cuman apa? Aku kalau nyalon nggak terlalu dalamin sih. Tapi bisa. Mata rambut bisa. Karena skillku lebih ke diranjang. Oh. Skill lebih ke diranjang. Ini Kak, coba ada nggak yang mau Kakak sampaikan ke orang-orang gitu kan? Kan kita ini sebagai waria tuh apa ya? Orang banyak banget yang ngebenci. Kalau saya sih jujur ya, ngebenci orangnya sih enggak. Maksudnya benci sama waria sih enggak. Paling kita boleh benci tapi jangan benci orangnya. Benci mungkin apa ya namanya, kelakuannya kita boleh benci kelakuannya. Kelakuannya kita boleh benci, tapi kalau orangnya jangan. Kan waria juga manusia gitu kan. Itu sih kalau saya itu aja. Coba Kakak boleh sampaikan ke teman-teman apa sih keluh kesahnya gitu jadi waria, mungkin dunia malam itu apa tuh? Ya, saya sebagai kaum waria, mewakili kaum waria seluruh dunia. Enggak mesti seluruh jagat raya. Menyampaikan pesan kepada kalian semua. Jadilah diri kalian sendiri dengan tetap mengingat batasan, tidak mengorbankan orang yang kalian sayangi untuk kepentingan egois kalian sendiri. Selalu ingat yang di atas dan menjaga saling menghargai sesama manusia. Mungkin itu aja sih. Tapi tanggapan Kakak gimana sih? Yang orang ngebenci itu apa mungkin diam aja? Itu apa ya? Terserah, maksudnya kita mau omongan orang pasti selalu ada gitu. Apalagi kita yang kayak gini, yang beda, yang lain pasti ada ngomongin. Terus kita harus apa? Kembali ke kita sendiri, mau kita lawanin, mau kita cuekin gitu loh. Iya, sedangkan orang waras-waras kayak kita aja nih ada aja yang akan selalu ada cara orang untuk memberikan komentar, memberikan ya gitulah, ngomongin bahasanya, ngomongin aku jadi belibet ngomongnya. Intinya kan kita hidup bersosialisasi ini balik ke kita aja. Intinya gini ya, mau jadi orang yang nggak mau dikomen atau apa, doakan aja gitu ya, semoga kedepannya tuh bisa berubah, bisa lebih baik lagi gitu kan. Kalau untuk diri saya ya mungkin ya itu. Jadi pokoknya pesan saya tadi barusan. Jadilah apapun yang kalian mau, tapi apa ya? Tapi tetap tetap ingatlah saya, pokoknya saya. Jangan keluar batas aja. Jangan nyusahin orang tua kalian, jangan nyusahin teman-teman kalian gitu. Kalau bisa jadi orang yang berprestasi, membanggakan. Ibaratnya walaupun banci berkualitas gitu. Banci yang berkualitas. Anda bukan banci yang bermartabat. Karena banci yang berkelas bisa juga. Ya, bisa juga. Oke teman-teman, cukup sekian video dari kita ini. Ya, semoga konten ini sedikit memberi hal positif, menjadikan hal ini pelajaran buat kalian gitu. Intinya lebih wawasan juga, memanusiakan manusia lah ya. Walaupun seorang waria, kita harus bisa memanusiakan waria. Oke? Cukup sekian video dari kami. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.